Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas soal dan pembahasannya untuk optik fisis. Di latihan 1 ini, seperti biasa kita akan membahas 5 soal. Di nomor 1, ada seberkas sinar dijatuhkan pada salah satu sisi kaca pelan paralel dengan sudut 60 derajat terhadap garis normal. Jika indeks bias kaca akar 3, tentukan pergeseran sinar yang terjadi jika tebal kacanya 10 cm. Pertama-tama, coba kita analisis apa saja yang diketahui. Pertama adalah kaca pelan paralel. Kemudian sudutnya 60 derajat. Berarti ini adalah I-nya ya, kita beri simbol I. Terhadap garis normal. Jika indeks bias kaca, kita sebut ini N. Tentukanlah pergeseran sinar yang terjadi jika tebal kaca, berarti tebal kaca ini D. Untuk mendapatkan pergeseran sinar, coba kita cari dulu sudut bias sinarnya. Sudut di mana kita bisa menggunakan hukum Snellius ya. Jadi ingat-ingat persamanya, N1 sin I sama dengan N2 sin R. Nah, karena medium pertamanya adalah udara, kita sederhanakan, ini N udara gitu ya. Kemudian sin I-nya adalah 60 derajat. N2-nya adalah N kacanya, baru sin R. Jadi kita nanti cari R-nya. Indeks bias udara ini 1, sedangkan indeks bias kacanya kan akar 3. Berarti sin R ini sebenarnya adalah NU, yaitu 1. Sin 60 itu setengah akar 3 dibagi dengan NK-nya yaitu akar 3. Berarti setengah ya. R yang sin berapa yang setengah, yaitu 30 derajat. Baik, dari sini kita lanjutkan untuk menentukan pergeseran sinarnya. Ingat pada kaca pelan paralel pergeseran itu D sin I dikurangi R dibagi dengan cos R. Berarti kita coba masukkan nilai-nilainya. D-nya adalah 10 cm. Sebenarnya lebih disarankan menggunakan dalam meter, tapi nanti kalau hasilnya dalam cm kita nggak apa-apa nih. Itu kita tetap menggunakan 10 cm. Jadi nanti hasilnya dalam cm juga ya. Kemudian sin I-nya 60 dikurangi 30 baru cos 30. Sehingga kita bisa dapatkan 10 sin 30 itu setengah dibagi dengan cos 30 setengah akar 3. Berarti 10 per akar 3 atau 10 per 3 akar 3 cm. Kita masuk ke nomor 2. Prisma akromatis terdiri dari prisma 1 yang terbuat dari kaca flinta dan prisma 2 yang terbuat dari kaca korona. Prisma 2 mempunyai sudut puncak 8 derajat sehingga warna merah dan warna birunya tidak mengalami dispersi. Indeks bias kaca flinta untuk warna merah dan biru berturut-turut itu ada N1M dan N1B ya. Dan indeks bias kaca korona untuk warna merah dan biru berturut-turut N2M dan N2B. Tentukan sudut puncak prisma kaca flinta. Perlu diketahui pada susunan prisma akromatis, ingat ya, ada 2 buah prisma di mana di sini terdiri dari prisma flinta dan corona ya. Dan disusun sedemikian sehingga tidak menghasilkan dispersi namun masih menghasilkan deviasi. Ingat ya, tidak menghasilkan dispersi namun masih menghasilkan deviasi. Itu pada prisma akromatis. Nah, kemudian kita juga harus tahu pada susunan prisma akromatis itu berlaku di mana selisih fasenya itu 0. Jadi kalau
ini aja adalah Flinta dikurangi yang Corona gitu, itu 0. Ingat ya. Berarti dari sini kita bisa analisis bahwa yang Flinta itu akan sama dengan yang Corona. Oke, jadi kita tinggal masukin ya persamaannya. Jadi N1 biru dikurangi N1 merah dikali beta 1. Ini pindah ruas ya. Tinggal N2B dikurangi dengan N2M kali beta 2. Jadi kita masukkan nilainya 1,664 dikurangi 1,644 kali betanya sama dengan 1,523 dikurangi 1,514 kali betanya 8 derajat. Berarti ini kita pindah sehingga kita akan mendapatkan selisihnya adalah 0,02 beta 1 sama dengan 0,009 kali 8. Sehingga beta satunya adalah 0,072 dibagi 0,02, yaitu 3,6 derajat. Nah, sudut puncak prisma yang dimaksud pada kaca Flinta ini adalah B1 ini. Nomor 3, jika cahaya dengan panjang gelombang 480 nanometer dan 660 nanometer lewat melalui kedua celah yang terpisah 0,6 mm, ditanyakan berapakah jarak antara garis terang kedua dan dari kedua panjang gelombang pada layar yang terletak sejauh 2 meter. Pertama, coba kita analisis apa saja yang diketahui ya. Yang pertama, panjang gelombang pertamanya ini lambda satunya ya. Ada 480 nano. Jadi 480 nanometer. Nano itu jangan lupa 10 pangkat min 9 ya. Jadi kalau ditulis 4,80 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian di sini lambda 2-nya itu adalah 660 nanometer sehingga 6,6 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, kemudian diketahui juga terpisah sejauh, berarti ini D-nya dalam satuan 0,6 mili ya. Kemudian jangan lupa untuk menyederhanakan D-nya kita ubah aja dulu. 0,6 mili itu berarti 6 kali 10 pangkat min 5 ya. Meter maksudnya. Nah, dari sini kita lanjutkan. Katanya yang layarnya sejauh 2 meter berarti L-nya 2 meter. Baik. Katanya lagi jarak antara garis terang kedua dari kedua panjang gelombang. Ingat ya, berapakah jarak antara garis terang kedua dari kedua panjang gelombang? Jadi kita tinggal cari jarak polanya. Ingat, kalau kita cek pada yang pertama dulu deh. Kan D Y1 per L sama dengan M lambda 1 berarti kan. Berarti yang kita cari itu kan Y-nya nih. Y-nya Y1 ini M lambda 1 L gitu kan. Tinggal pindah ruas dibagi D. Berarti Y-nya yang pertama adalah, tinggal hitung nih, masukin nih 2 gitu kan terangnya. Kemudian 4,8 kali 10 pangkat min 7 baru L-nya kali 2 meter dibagi celahnya, yaitu 6 kali 10 pangkat min 6 mili. Oh,
Ini maaf, ini 4 ini harusnya, min 4. Berarti dari sini ini 10 pangkat min 4. Nah, kita hitung ya satunya. Ini berarti 4,8 dibagi 6 saja itu 0,8. 0,8 kali 2 kali 2 berarti sama dengan 0,8 kali 4. Itu 3,2 ya. 3,2. Nah, sekarang tinggal 10 pangkatnya. 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 4. Berarti 10 pangkat min 3 meter. Atau Y1-nya 3,2 milimeter. Oke, kita lakukan dengan cara yang sama untuk panjang gelombang berikutnya. Berarti D Y2 ya, berarti sekarang L M kali lambda 2 berarti panjang gelombangnya. Nah, kita lakukan cara yang sama, berarti Y2 ini sebenarnya adalah lambda 2 L per D. Coba kita masukkan nilai-nilainya ya. Oh iya, ini ada M-nya, ada M-nya. Oke, karena masih sama, terangnya 2 gitu. Kemudian 6,6 kali 10 pangkat min 7. Kemudian L-nya adalah 2 dibagi dengan D-nya 6 kali 10 pangkat min 4. Sehingga kita hitung Y-nya adalah 6,6 dibagi 6 itu kan 1,1. 1,1 kali 2 kali 2 itu 4,4 berarti kan. 4,4 kali 10 pangkat min 3 meter. Ini sama saja dengan Y-nya adalah 4,4 milimeter. Jadi apakah sudah selesai? Belum ya? Kita coba cari katanya jarak antar garis terang, berarti kan P polanya, berarti delta P-nya. Selisihkan saja. 4,4 mm dikurangi dengan 3,2 mm. Berarti berapa? 1,2 mm itu jawabannya. Sebuah celah lebarnya 1 mm disinari oleh cahaya monokromatis. Di belakang celah diletakkan layar pada jarak 2 meter. Pria gelap pertama berjarak 0,86 mm dari terang pusat. Berapakah panjang gelombang sinar tersebut? Seperti biasa kita analisis besaran-besarannya. Sebuah celah lebarnya, berarti ini D-nya ya. Dari sini kita tahu D-nya adalah sebesar 1 mili. Coba kita ubah dalam meter deh. Berarti D-nya 10 pangkat min 3 ya, meter. Kemudian diletakkan pada jarak, ini L-nya berarti kan. Pita gelap pertama, nah ini harus kalian ingat nih, berjarak 0,86 dari terang. Berarti ini tuh Y-nya. Kalau dijabarkan berarti 8,6 kali 10 pangkat min 4 meter. Berapakah panjang gelombang sinar? Berarti lambdanya yang dicari. Gimana cara ngitungnya? Ya, seperti biasa nih. DY per L sama dengan M lambda. Berarti lambdanya adalah DY per ML. Nah, sekarang D-nya kita masukkan 10 pangkat min 3 gitu. Y-nya adalah 8,6 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan polanya nih. Gelap pertama. Berarti 1 ya. L-nya sendiri ini 2. Berarti dapatnya 8,6 dibagi 2 aja itu 4,2. Maaf, 4,3 ya. 4,3 tinggal kali 10 pangkatnya nih. Yaitu min 7. Jadi 4,3 kali 10 pangkat min 7. Satuannya meter. Berarti
430 nanometer. Ini ya jawabannya. Atau sebelum kita ubah dalam nano, biasanya panjang gelombang diubah dalam bentuk angstrom. Jadi kalau diubah dalam bentuk angstrom, angstrom itu kan 10 pangkat min 10 ya. Berarti simple nih, tinggal 430 gitu kan, kali 300 kali 10 pangkat min 10 meter. Nah, ini yang disebut dengan angstrom. Jadi nanti 4300 angstrom. Itu jawabannya. Seberkas sinar normal dijatuhkan pada sebuah medium dengan sudut datang 60 derajat. Ternyata sinar yang dipantulkan terpolarisasi linier. Berapakah indeks bias medium tersebut? Coba kita pahami pelan-pelan soal ini. Ingat ya, sudut datangnya itu 60 derajat, berarti tetanya 60 derajat, ingat. Dan ini dianggap sinar datang dari udara ya. Berarti udara itu indeks biasnya 1. Nah, berdasarkan hukum Brewster, kita tinggal gunakan tangen tetanya itu indeks bias kedua, indeks bias 1. Berarti tinggal tangen dari 60 derajat gitu kan. Kemudian tinggal N2 dengan N1. Berarti N2-nya kita cari, N1-nya 1. Dari sini N2 sama dengan gitu kan, tangen dari 60. Berapa tuh? Akar 3 ya. Nah, ini berarti indeks bias mediumnya adalah akar 3. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan beberapa soal. Kalian pelajari dan pahami berulang-ulang agar kalian bisa siap dalam menghadapi tesnya.